Nah, sobat elektronik, di penghujung tahun 2025, biasanya sobat lagi mencari nih rekomendasi untuk TV 43 inch 4K yang Smart TV atau Google TV. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mereview rekomendasi TV 43 nih yang di sebelah sini nih, Mas Iqbal, tolong di sana dulu. Nah, itu dia TV-nya ya, sobat elektronik. Bisa balik lagi ke saya, Mas Irwan, yang agak ganteng ini. Nah, sobat, kali ini saya akan mencoba mereview rekomendasi untuk sobat elektronik yang sedang cari TV 43 inch 4K Smart TV atau Google TV. Sebelumnya sudah pernah saya review untuk produk yang tadi di syuting di sebelah itu untuk perbandingan per dua TV ya. Ada LG versus Samsung, Sharp versus TCL, Aqua versus Sharp dan lain-lain. Itu sudah kita review. Dan kurang lebih hampir semua kita sudah review. Dan sobat bisa melihat review gambarnya di video-video sebelum ini atau 1 bulan kemarin ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, sekarang saya coba akan rekomendasi dan kita akan rangkum semua dari yang pernah kita review. Apa yang cocok untuk sobat elektronik semuanya di penghujung tahun 2025. Mau tahu bagaimana reviewnya? Ayo kita tungguin. Oke, sobat. Ini sudah ada di belakang saya. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya masih ada yang seri lainnya. Itu termasuk ke TCL. Cuman TCL ini dia sudah discontinue dan barang barunya belum masuk ya. Tapi nanti kita akan coba bandingkan. Kurang lebih sih sama. Tadi saya nyebut TCL apa Hisense ya, Om? TCL. Oh, salah. Maksud saya Hisense. Hisense-nya kita nggak ada displaynya, tapi on the way. Tapi kita ada contoh yang QLED-nya. Nah, nanti kita akan coba bandingkan ke sana ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke yang pertama ya. Yang pertama bukan berarti saya rekomendasikan ya. Kita langsung ke produknya aja. Nah, ini dia sobat. Jadi yang pertama ini adalah Aqua. Serinya itu seri K85FUX. Itu dia berbasis Google TV ya. Ini ukurannya 43 inch, dia tersedia ukuran 43 50 55. Dan harganya di angka 3,5 jutaan aja. Nah, ini bagi yang sobat mau cari TV 4K murah ya, ini 43K85 secara tampilan fisiknya seperti ini ya. Kita tidak mereview detailnya, hanya kita mereview dari bagian umumnya saja seperti ini. Oke. Mas, tampilan remote-nya mana? Oke. Remote-nya ini ya, sobat. Remote-nya ini seperti ini, dia keren ya. Ada tombol volumenya di samping sini, jadi kalau mau ngerasin volume di sini di samping. Ini contohnya seperti ini ya. Tuh, dia akan volume besar. Kita coba tes gambar dan suaranya ya. Kita akan pulkan di 100 dan gambarnya. Ini dia sobat ya, Aqua K85F ukuran 43 4K Google TV. Harganya murah 3,5 dan gambarnya seperti ini ya, sobat. Untuk jenis panel, dia panel soft panel ya. Ini dia pakai teknologi 4K HDR, sudah Dolby Audio, eMMC, game mode, high res seperti ini. Mas, tampilan menunya seperti apa? Ini dia tampilan menunya. Dia Google TV dan untuk inputannya ini sebenarnya sudah kita review ya. Hanya kita summary aja. Silahkan sobat lihat di video-video sebelumnya. Oke, ya garansi 1 tahun. Punya bezel yang tipis dan ini termasuk barang yang laku ya untuk di tahun 2025. Lakunya nomor berapa? Masih belum nomor 1 sih lakunya untuk di toko kita ya. Mungkin di akun lain penjualannya juga bagus. Sobat tinggal cek aja di internet ya atau di manapun. Sekarang kan mudah diakses seperti ini. Oke. Kita kecilin dulu sobat. Nah, suaranya sudah ya, cukup. Sekarang yang kedua itu biasanya jagoan saya di setiap tahun. Nah, ini dia. Ada LG 2025 tipenya UA7550. Nah, ini dia ya sobat, barangnya seperti ini dengan konsep yang masih sama di tahun 2022 sampai 2025. Bodinya seperti ini, tampilannya seperti ini. Dia upgrade di prosesornya biasanya.
Biasanya dia Alpha 5, Alpha 6, Alpha 7, generasinya juga beda-beda ya, seperti ini WebOS, Apple AirPlay, Google Cast 2025 UHD. Nah, ini dia tersedia ukuran 43, 50, 55, 65 dan seterusnya. Ini dia harganya lebih mahal sedikit dibanding dengan merek yang lainnya, di angka 3,8 sampai 3,9. Tapi dia kadang promo 3,7. Nah, sobat nanti tinggal lihat di keranjang aja atau bisa tanya-tanya langsung. Tampilan bisa seperti ini dan jenis panelnya dia IPS ya. Tuh. Salah satu panel yang kuat yang sudah dipertahankan oleh si LG. Untuk tampilan gambarnya seperti ini, silahkan sobat lihat dan kita coba cek volumenya. Sebelum volume tadi kan remote sudah ya. Nah, ini remote-nya punya LG, ini keren, sudah pointer, yang seri ini seri terendah tapi sudah pointer, sudah punya banyak aplikasi dan ini dia remote-nya, masih baterai. Dan ya, ini lebih enak dibanding dengan Magic Remote yang sebelumnya sih, menurut saya lebih apa ya, lebih ringkas aja, karena yang sebelumnya kan besar ya, agak besar dan panjang. Warnanya pun dia glossy, kalau ini dia dope warnanya. Oke, lanjut ke fisiknya. Ini fisiknya 43UA7550. Kita tes suaranya ya. Oke sobat, untuk mempersingkat waktu ini kita pindah ke ukuran 50 inch ya, karena 43-nya tadi nggak nyambung ke remote, saya lebih cepat aja. Nah, ini remote sudah pointer dan menurut saya sangat enak dipakai. Ini karena seri terendah sih. Kalau seri yang UT sebelumnya ini belum bisa namanya Magic Remote, tapi ini serinya bisa masuk Magic Remote. Dan kita langsung cek suaranya ya. Nah, ini suaranya di 100 seperti ini. Tampilan gambarnya ya silakan sobat menilai sendirilah LG. Seperti ini ya sobat. Dan yang paling saya suka adalah tampilan dari menunya. Nah, ini dia tampilan menunya, cukup modern, cukup mewah. Ini sudah pernah saya review juga, banyak aplikasinya. Walaupun dia WebOS-nya sendiri, nggak pakai Google TV, tapi aplikasinya banyak banget ya sobat, untuk dinikmati, untuk menonton acara-acara yang sobat suka. Nah, ini sukanya enaknya gini nih, tuh ya, enak pakai pointer gitu, enak ya. Sip, LG sudah cukup. Kita langsung ke merek berikutnya, adalah dia punya sebentar, kita ke TCL dulu ya. Nah, ini dia sobat, TCL P6K. Ini tampilan utamanya. Dengan tampilan yang dibanding dengan LG dan Aqua tadi, menurut saya ini yang paling bukan kurang ya, tapi STD lah. Cuman dia pakai bezelnya sama, cuman kakinya seperti ini nih tuh, dibandingkan dengan yang LG tadi. LG terlihat lebih kokoh ya, dan ini punya si Aqua. Kita kembali ke TCL, dan TCL ini sudah Dolby Audio dan dia sudah MIMC sama dengan Aqua. Dia punya HDR, HDR10, HDMI 2.1, Big Memory, Dynamic Color Enhancement, dan pakai prosesornya iPQ prosesor. Tagline kan nomor 1 di dunia. Mas, untuk remote-nya mana? Nah, ini remote-nya sobat. Remote-nya seperti ini, sama dengan remote-remote pada umumnya ya. Jika kita bandingkan dengan yang Aqua, yang LG yang di sini itu jauh lebih baik sih ya. Mas, harganya berapa? Harganya sama dengan Aqua, di angka 3,4, 3,5 ya. Kadang promo paling murah jadi baru di 3,4 sih ya di toko kita. Dan ini dia tampilan gambarnya. Suaranya kita coba tes ya, bagaimana, oke apa enggak nih sobat. Nah, ini dia suaranya. Oke, P6K ini tersedia ukuran 43, 50, 55 ya, sampai ke 65 juga ada. Ini tampilan gambar dan suara, silahkan sobat menilai. Kita bandingkan saja tadi dengan Aqua dan LG seperti itu. Oke,
cukup ya sobat. Home-nya kayak gimana? Home-nya Google TV. Hampir semua Google TV itu sama, dia seperti ini tampilannya, dan tinggal cek aja ya inputannya dia masuk apa aja dan dashboardnya apa. Ini sudah kita pernah review ya, silakan sobat nanti menilai saja ya. Kita lanjut ke merek selanjutnya, dan ini adalah perubahan yang sangat besar di brand yang besar ini, Samsung. Ini dia mengeluarkan seri U8500F, tersedia ukuran 43 50 55, tetap dengan kristal prosesor 4K-nya. Ini harganya lagi murah banget. Sekarang di November mau Desember awal harganya masih 3,4 3,5. Bagi sobat yang lagi cari mungkin sukanya Samsung, mas Samsung kan mahal, ini murah ya, bisa dibandingkan dengan TCL, Aqua dan LG. Ini paling murah nih untuk saat ini, 3.400.000 sekian lah ya, tidak sampai ke 3,5. Oke, kita langsung coba cek di ininya ya, remote-nya apa. Ini dia remote-nya ya sobat. Silakan sobat suka yang mana, remote-nya kecil, gede, atau bagaimana. Nah, ini remote-nya sih Samsung. Oke, langsung kita ke gambarnya ya, mas. Gambarnya gimana? Ini sih gambarnya ya dari demo, dari tadi yang saya saya review, Aqua, terus LG, TCL, Samsung. Mencolok di Samsung sih sepertinya. Sobat bisa menilai sendiri di di gambar ya, di video ya. Silakan bandingkan secara tidak langsung, bisa kelihatan ya sobat bagaimana. Kita langsung aja kita ke suaranya ya. Suaranya kita coba cek di full. Nah, tuh gimana tuh suaranya. Lagi ya, lagi. Oke. Cukuplah ya sobat. Mas pakainya apa ini? Pakainya Tizen sama kayak LG. Jadi yang Google TV itu dia adanya di TCL, Aqua, Sub. Nanti kita review Sub juga. Ini dia pakai Tizen. Tampilan menunya seperti ini. Dan untuk aplikasi-aplikasi apa saya banyak ya, termasuk tambahan dari Samsungnya, ada Bixby dan lain-lain. Ya, aplikasi-aplikasi seperti Samsung Dex juga sudah ada. Silakan sobat menilai tuh mau yang mana ya. Rangkuman finalnya nanti kita review di akhir ya, akhir video. Oke, langsung kita ke Sharp. Sharp itu dia pakainya yang HJ6000. Nah, ini dia produknya ya sobat. 43 HJ6000 ini tersedia ukuran 43 50 55, pakai Google TV dan prosesornya pakai VT Relevantion Processor, Ultra Quality Display, Dolby Vision, Dolby Atmos, PRL, Aqua Smart Motion, 4K. Secara tampilan full gagah ya. Ini lebih gagah dibanding yang lain menurut saya. Dia berdiri tegap karena dia kakinya seperti ini ya sobat. Kakinya tuh tinggi ya, jadi kesannya kokoh seperti ini. Kalau dari tampilan demo lebih lebih sederhana sih menurut saya, lebih apa adanya dan tidak lebay kalau untuk Sharp ya. Lanjut, kita langsung ke suaranya aja, kita coba ya suaranya bagaimana. Ntar saya salah ambil remote kayaknya nih. Nah, remote-nya ini ya sobat, dia sudah dicas ya. Saya lupa tadi Samsung tuh yang kecil dicas ya. Seperti ini ya remote-nya ya. Kurang fokus ini kayaknya nih. Saya taruh di sini aja nih. Nah, ini dia remote-nya ya. Ini ada panelnya, panel surya. Kita langsung ke TV-nya aja. Nah sobat, ini dia tampilan dari home-nya si Sharp ya, masih Google TV ya, kurang lebih sama lah ya dengan Google TV pada umumnya, tampilan seperti ini. Saya tidak mau masuk jauh terlalu dalam tentang ini, nanti kita akan summary aja. Kita langsung ke demo terakhir, itu punya Hisense. Nah, ini dia sobat, seri dari
Hisense pakainya seri A6. Ini dia tersedia ukuran 43, 50, 55 sampai dan 65. Karena 43-nya nggak ada, saya pakai display yang 55 inch ini ya. Nggak apa-apa, sama aja gambarnya dan spesifikasinya, hanya beda di ininya aja, apa ukuran layarnya. Ini gambarnya sobat, dia masih pakai IPS panel dan tampilan seperti ini. Ya. Kalau melihat demo sih dari urutannya ya, urutannya secara gambar demo nih saya lebih ke Samsung, kedua Hisense, ketiga itu LG. Nah, Sharp, TCL dan teman-temannya itu masih menduduki peringkat yang sama. Lanjut, kita langsung ke gambarnya si punya Hisense. Tampilan gambarnya lebih soft, lebih smooth, warnanya keluar. Kalau kita besarkan volumenya, bentar, ini salah nih, sebentar ya. Saya ambil remote-nya dulu yang itu. Yang lama, remote yang lama. Remote yang lama, bentar, saya salah ambil remote ya, saudara-saudara. Nah, ini dia remote-nya ya. Seperti ini tampilan dari remote-nya Hisense. Kita langsung ke gambarnya lagi dan kita langsung tes gambar suaranya ya. Nah, ini dia suaranya. Tidak terlalu besar tapi bersih ya. Baik. Cukup ya sobat, kita langsung ke home-nya aja. Nah, ini dia home-nya, sudah Google TV. Tampilan menunya seperti ini, video.com dan lain-lain sudah full ya, bagus. Sip, sudah ke TV terakhir. Walaupun masih banyak TV di luar sana, tapi ini sudah lebih dari cukup ya sobat untuk memilih. Dan kita langsung ke summary-nya aja. Nah, oke sobat, dari semua rangkuman yang sudah saya review tadi berdasarkan yang sudah kita compare juga ya, versus-versusan sudah, terus juga di demo yang sama sudah, suara sudah, harga sudah. Kalau yang saya pilih itu bukan berdasarkan garansi terlama, bukan berdasarkan harga, bukan berdasarkan yang laris, tapi berdasarkan murni penilaian saya. Nah, cuma kalau sobat nanti ada penilaian lain, silakan ya sobat, tulis di komentar aja untuk pilihan TV di 2025. Jadi nanti biar nggak salah aja. Nah, kalau saya nomor 1, ntar pikir dulu. Ya soalnya nih kameramennya brand lain gitu. Bebas. Takutnya ini ya, takutnya pilih kasih lah ya. Karena saya bukan dari brand gitu. Ya, bebas. Tahun kemarin saya pilih Samsung ya, kalau nggak salah Samsung. Cuman tahun ini saya Samsung, walaupun harganya murah, walaupun bagus, tapi masih kurang sedikit sih ya. Saya tetap masih di LG. LG bagus, secara penjualan itu gimana ya, di toko kita juga nggak terlalu laku. Harganya sedikit lebih mahal, 200.000, 300.000. Tapi kalau sobat elektronik masuk lebih dalam ke dalamnya ya, ke aplikasi WebOS dan menu-menu di dalamnya itu banyak banget pilihan menunya. Seperti aplikasi tersembunyi, walaupun mungkin ya secara fungsi dipakai sehari-hari itu jarang ya. Seperti ada Bluetooth. Jadi si Bluetooth itu bisa nyambung ke TV. Jadi si TV itu akan berfungsi sebagai Bluetooth untuk memutar musik. Nah, terus juga di dalam aplikasi WebOS itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sobat-sobat mungkin nggak nyangka, loh kok ada. Itu beda dengan Google TV. Google TV menurut saya secara umum adalah sama semua, tapi kadang-kadang si vendor ini dia menambahkan yang namanya aplikasi-aplikasi tambahan. Misalkan dari SAP, dari si apalagi ya tadi, sampai SAP Aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan dari si Google, TCL, dia punya TCL Home. Aqua dia punya HiSmart. Hisense tuh punya apa mas? Nggak ada ya? Hisense Vida. Enggak, bukan, maksudnya di Apa? Google TV, di aplikasi itunya. Kan kalau Hisense kan ada pilihan OS. Ada Google, ada Vida. Nah itu tinggal pilih aja. Kalau Vida tuh sobat yang mau tahun depan suka Piala Dunia udah beli Hisense.
ya. Nah yang kedua merujuk ke yang tadi, saya pilih Hisense. Kenapa? Karena saya suka bola. Bola itu sponsornya sekarang Hisense, dan dia punya aplikasi namanya FIFA TV. FIFA TV. Ya, FIFA TV, ada UEFA TV, aplikasi-aplikasi luar negeri itu banyak di Vida. Tinggal pilih aja kalau mau Google, serinya adalah A6N. Kalau mau seri Vida, A6Ki. Betul. Begitupun dengan QLED. QLED itu dia punya Ki6Ki, ada Ki6N. Cuman Ki6N ini udah seri lama ya. Semoga masih bisa dapat sobat 2025. Harganya tuh murah. Ya untuk Hisense ini. Mas, Hisense merek Anta berapa? Yang belum tahu mungkin di searching aja. Hisense itu merek lama ya, sudah lama dan sudah menjadi sponsor Piala Dunia sejak 2000 Berturut-turut ajang olahraga berturut apapun itu. terus menerus ya, berarti kan dia termasuk brand yang sangat besar, tidak usah khawatir dengan after sale dan lain-lain ya. Satu Samsung, satu LG, dua Hisense, tiga, ayo tebak Mas. Sap. Enggak kayaknya, Enggak, bukan. belum Sap. Mas kenapa nggak pilih Sap? Wah, gimana ya, Sap udah improve dari remote, dari body udah bagus. Cuman saya melihat tuh demonya tuh kayak kurang. Terus kalau saya putar demo yang sama tuh dia mirip-mirip dengan made in Indonesia yang mereknya P gitu. Ya walaupun saya tidak menjelekkan satu merek ya. Cuman ya sobat juga paham lah ya. Sama seperti halnya dalam membeli handphone. Seperti itu. Tadi apa? Berarti TCL. Enggak. Nah, bukan. Ya, yang ketiga adalah Aqua. Ketiga apa ke berapa ya Pak tadi? Samsung, LG, LG, Hisense, Hisense, Aqua. Aqua menjadi pilihan saya. Kenapa? Murah Pak. Oh. Murah. Kadang juga 3 juta. Coba kita cek 70 inch, 65 inch untuk seri yang standar ya. Itu saya jamin dengan merek-merek lain pasti paling murah. Ya Aqua sedang bagus-bagusnya, banyak yang cari. Dan juga Aqua ini sebelumnya adalah mereknya Sanyo. Ya, Sanyo ya Pak ya. Sanyo dan higher dan sudah teruji sih untuk LED TV. Seperti itu. Berikutnya yang jelas dong. Samsung. Harganya lagi murah sekarang. Murah, tetapi yang kurang adalah apa ya, Pak Samsung tuh? Kalau menurut Mimin kameramen ya, Ya memang kamera desain ya dari sebelumnya seri BU, CU Iya. sampai kayak gitu-gitu aja. DU itu sudah slim. Ini kok kelihatan tebel ya dari samping. Iya, Jadi cuma- kelasnya kalau dulu kan lebih kayak premium gitu ya. Iya. Kayak gimana gitu ya? Mungkin karena menurunkan harga tuh biar masuk kali ya ke pasarnya ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin karena kan sekarang miring ya harganya Harganya Samsung. miring, 3,4 tuh. Mungkin kalau tahun kemarin harganya masih di angka 4 ya saya pilih Samsung terakhir. Ya ngapain gitu harga 4. Orang yang lain juga lebih murah ya. Oke, kualitas sih beda dikit lah. Dan selanjutnya adalah peringkat 5 ya. Ya udah kita samakan aja SAP, TCL, apalagi Pak, Xiaomi, oke. Yang lain-lain betul. Itu gambarnya hampir sama ya, tapi di antara yang lainnya tuh yang sama itu lebih unggul di SAP sih. Cuman SAP itu harga, wih SAP, harganya turunin. Ya jangan di 4 juta Pak, ya 4 juta tuh kemahalan. Coba turunin 3,6, 3,5, sekian lah ya bisa bersaing dengan yang lainnya. Coba kalau kita bayangkan beli 4K yang sama nih dari peringkat 1, 2, 3 menurut saya ya. Kalau misalkan dari apa namanya spesifikasi harga sama, ya lebih baik pilih yang harga 3,5 ya, benar nggak Mas? 3,5 dibandingkan dengan 4,2 kadang 4,3 loh. Harganya berapa sobat? 800.000. 800.000 ya lumayan, bisa beli gerobak cendol 1 RT bisa kemakan ya. Seperti itu. Ya, untuk mungkin kurang lebih itu untuk pendapat saya tentang pilihan saya rekomendasi dari TV Smart TV dan Google TV di 2024. Ini untuk 4K ya, 4K yang basic, 4K basic yang bawahnya, seri paling bawah yang dikeluarkan tiap brand. Seperti itu. Nah, saya mau minta pendapat dari 2 orang di belakang saya, kameramen dan teman saya, dia sukanya apa. Sekarang kita ke
Mas Irwan dulu, Mas Irwan. Mas Irwan kan brandnya ini jujur ya, ini brand Hisense nih. Cuman Bapak jangan karena brand Hisense Bapak dukung Hisense. Coba Bapak jujur aja, jujur selama ini. Nah, gimana? Ya, peringkat 1 apa yang Bapak rekomendasikan? Peringkat 1 ya, peringkat 1 dua dari sini sih. Ya pasti sih pertama Hisense. Serius. Harga Bukan karena ini Sen. Nah, soalnya Iya. saya pribadi kalau menjelaskan konsumen, Mas bagus mana merek sama yang lain. Kita bicara TV pasti bicara di warna atau gambar ya. Tinggal setelkan YouTube, video yang sama udah beres kelihatan perbedaannya kayak gitu. Betul. 2. Kalau kedua, kalau kedua LG ya. Nah, apa tuh kan? Beda sama saya ya. Beda sama saya satu LG, Bapak. LG. Atau kemarin apa ya? Ada inovasi terbaru dari seri yang basic sudah pakai yang Pointer. Ada pointernya, remote-nya. Itu biar remote tapi suatu inovasi menurut saya. Siap. Terus selanjutnya apa ya? Ada ya mungkin TCL ya. TCL. Ini jangan terjadi di TCL ya. TCL. Ya. Ya aku kurang lebih ya kompetitor sama Hisense juga, yang pasti ya gak kalah juga warnanya seperti brand Jepang atau dari brand Korea. Terus nomor 4 ya, 4. Ya. 4 ini Samsung. Kenapa, Mas? Samsung yang pasti dari segi ini ya. Yang pertama sih harganya miring saat ini harganya miring. Di seri yang masuk di toko kami ini seri U8500. U8000 soalnya nggak masuk sini, serinya U8500, harga miring. Ya warnanya lumayan sih, worth it juga. Soalnya selisih sedikit sama FHD, saya punya Xiaomi harga berapa? 3.100.000. Iya, 3 juta. Ini Samsung di harga 3,5, selisih sedikit ya. Kalau saya dari konsumen ya ke 4K kayaknya. Ya, sip. Selebihnya sisa brandnya nggak usah sebutin lah ya, Mas. Betul, dari mungkin Kurang lebih brand sama, tipis-tipis lah ya. Pribadi, mungkin dari sobat-sobat mau menambahkan Ya. pendapat dari sobat-sobat sendiri. Siap. Gimana tahap-tahapannya kayak gitu, bebas ya Pak ya. Ya, bebas. Silakan komen. Ya, itu aja sobat. Nah, yang mau beli barangnya silakan japri boleh, dan ya di bawah sini juga ada. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.